Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya saat ini ada di desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Posisi saya saat ini ada di Watu Dukun. Watu Dukun adalah suatu batu, ini dulu batu. Di sini tuh hutan belantara sebelum ada desa Sidodadi, Darmorejo, Kletorejo, dan yang lainnya. Adalah hutan belantara. Dan di sini banyak kejadian yang aneh zaman dulunya. Kenapa ini disebut Watu Dukun? Karena Watu Dukun adalah dulu-dulunya ini adalah tempatnya seseorang itu untuk beristirahat. Tapi di samping untuk istirahat orang penggembala kambing, di sini itu dulu pernah istilahnya tempat untuk mencari wangsit. Karena apa? Apabila seseorang itu dulu zaman dulu itu anak-anak gembala itu punya masalah, dia itu datang ke sini. Salah satunya ada yang duduk di sini nih, posisinya duduk di sini, sub batu ini. Dan gembala-gembala yang lain, anak gembala yang lain itu memutar ini dengan lagu yang dinamakan lagu jamuran. Dan pada saat lagu jamuran itu dia itu berkeliling, si anak yang duduk di posisi sini itu dia seperti dalam keadaan setengah sadar ataupun tidak. Dan setelah dalam kondisi setengah sadar atau tidak, waktu posisi jamuran tadi itu selama 7 kali putaran ataupun 3 kali putaran yang dinamakan lagu jamuran tadi, itu anak tadi itu sepertinya seperti terbangun dan mendapatkan sesuatu wangsit. Yang apa yang dinamakan wangsit? Segala sesuatu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan petunjuk untuk memecahkan sesuatu masalah. Dan di sini juga seperti itu. Anak yang duduk di sini itu dia terbangun. Istilahnya terbangun. Terbangun dan dia seperti bukan anak-anak lagi yang berbicara di sini. Karena apa? Setelah diputari 7 kali dengan lagu jamuran, dia akan bercerita tentang keadaan wilayah sekitar sini, dan apa yang ditanyakan seperti itu, dia bisa mencari jawabannya. Istilahnya bisa menemukan jawabannya. Makanya di sini namanya Watu Dukun. Siapapun yang duduk di sini akan mendapatkan wangsit, mendapatkan wangsit dan mendapatkan sesuatu untuk menemukan jawaban suatu masalah. Seperti itu. Makanya di sini namakan Watu Dukun seperti itu. Nah, yang saya ceritakan di sini dulunya itu kisah nyata ini saya alami sendiri dengan nenek saya dan bule saya. Ini adalah dulu sangat angker sekali. Tahun 1970 kejadiannya. Sewaktu itu saya masih kecil bersama nenek dan bule, itu saya itu pulang dari Mospati naik bis, dulu itu namanya bis maju. Bis maju itu datang dari sana, setelah itu transit di Madiun, setelah itu ganti naik yang dinamakan naik oplet zaman dulu atau pickup. Dan sampai di situ di Bungkus itu kita turun karena sudah malam. Saya, nenek dan bule saya itu lewat sini, lewat daerah sini. Nah, lewat daerah sini itu mau ke tempat Darmorejo, desa Darmorejo. Kebetulan waktu di sini itu saya itu nunjuk-nunjuk di daerah sini. Daerah sini itu ada bayangan putih yang tinggi, gede itu. Duduk di sini tangannya seperti sedakap seperti ini. Terus saya bilang ke nenek saya, "Mak, kuwi apa, Mak? Kok dhuwur men putih-putih apa, Mak?" Lah, nenek saya dan bule saya, yang bule saya tidak memperhatikan atau karena sudah tahu terus takut. Nenek saya setelah tahu noleh ke sini, noleh ke kanan sini, tahu adanya bayangan putih tadi itu nenek saya itu langsung seperti blangkemen atau dalam arti seperti tergagap-gagap. Wes menengoh, bilang gitu kepada saya. Wes menengoh, ayo selamat, Mbah, selamat, Mbah, seperti itu. Karena bayangan putih tadi itu gede sekali itu.
Nah, setelah gede sekali nenek saya sampai jalan ke sana itu sampai desa hampir separuh perjalanan 10 menitan. Nenek saya baru bilang, "Wes aja mbok didingi ning daerah kono kuwi aja mbok didingi kuwi angker." Nenek saya bilang gitu. Ayo ndang mlaku. Saya digeret aja ke sana itu, sampai ke sana itu sampai di Sadarmorjo. Setelah sampai pulang dari sana, nenek saya baru cerita seperti itu. Sebenarnya nenek saya itu dari sana itu sudah tahu. Dan bule saya sudah tahu, hanya nggak berani ngomong. Dia itu lewat melipir di situ. Melipir itu istilahnya berjalan lewat pinggiran. Nah, dia sudah tahu. Karena apa? Waktu maghrib itu yang dinamakan orang Jawa itu sandiakala atau sandiakala, istilahnya bahasanya itu waktu rahasia. Berarti demit-demit di sini itu dulu muncul. Sering kejadian seperti itu, bukan saya atau nenek saya atau bule saya yang kejadian, berkali-kali kejadian seperti itu. Kebetulan saya dan nenek saya juga diketahui yang dinamakan di sini itu istilahnya medon. Medon adalah istilahnya hantu bayangan putih yang bisa membesar sendiri, lama-lama membesar sampai segede pohon yang ada di sini. Dulu di sini ada pohon beringinnya tinggi. Sekarang sudah nggak ada. Saya ceritakan seperti itu, makanya medon itu apabila kita nggak cepat lari atau cuma memperhatikan itu, kita akan istilahnya dengkelen atau dalam arti tidak bisa jalan, dan kita akan suatu saat malah akan istilahnya diparani. Istilahnya diparani itu medon itu akan menuju pada kita, dan dia itu istilahnya nanti akan menyembur ludahnya yang panas seperti itu. Itu bukan kejadian sekali dua kali kejadian di sini. Nilalah saya kejadian sama nenek dan bule saya kejadian seperti itu. Kejadian 170, untungnya nenek saya mengajak saya langsung ke sana, sama bule itu langsung istilahnya lari jalan cepat ke sana, nggak noleh ke belakang. Apabila tadi itu medon itu istilahnya diperhatikan makin gede dan mengejar kita. Oleh sebab itu dimanapun tempat berada, kita itu istilahnya numpang-numpang dalam arti kita berdoa supaya kita istilahnya tidak diganggu hantu-hantu yang ingin menyesatkan atau mencelakakan kita. Dalam arti medon tadi itu bisa menyembur dan ludahnya sangat panas, itu kejadian berkali-kali. Oleh sebab itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita itu dimanapun, di tempat manapun tetap dilindungi oleh Allah supaya kita selamat. Demikian ini saya ceritakan kisah nyata yang saya alami sendiri. Saya, almarhum nenek saya dan bule saya itu almarhumah nenek saya itu kejadian di sini, dan semoga itu bisa bermanfaat. Dan istilahnya kita tahu bahwa kita sering berinteraksi dengan makhluk halus seperti itu, kita kadang-kadang tidak tahu dan kadang-kadang kita tahu. Dengan keadaan seperti itu kita meskipun kita tahu dan kita mesti penangkalnya, lebih baik kita menghindar dulu. Karena apa? Karena dengan adanya menghindar kita terselamatkan dari seperti segala sesuatu yang mencelakakan. Demikian saya akhiri cerita Watu Dukun dan hantu medon di Watu Dukun, Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.